Hai, Assalamualaikum kalian. Hari ini kita akan belajar tentang gerak benda, materi IPA kelas 8. Selamat menyaksikan. Gerak benda. Pada materi gerak benda, kalian dituntut untuk menganalisis gerak lurus, perubahan gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Untuk ranah keterampilannya, kalian harus dapat menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pada hari ini, kalian akan belajar mengenai konsep gerak, besaran pada gerak, gerak lurus, gaya, dan yang terakhir, hukum Newton. Yang pertama, konsep gerak. Ternyata yang disebut gerak dalam IPA, khususnya bidang fisika, adalah benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Dan gerak benda bersifat relatif, tergantung titik acuan. Artinya harus ada perubahan posisi terhadap titik acuan. Titik acuan bisa kalian bahasakan sebagai patokan atau awal mula. Untuk lebih jelas, ini contohnya. Rara mengendarai sepeda melintasi Una yang sedang berada di pinggir jalan. Jika Una yang dijadikan titik acuan, maka Rara dianggap bergerak karena antara Rara dan Una ada jaraknya, ada perpindahan posisi. Sedangkan jika sepeda yang dijadikan titik acuan, Rara tidak bergerak karena antara Rara dan sepeda tidak terjadi perubahan posisi atau tidak terjadi perubahan jarak. Yang selanjutnya, besaran pada gerak. Pada besaran pada gerak, kalian akan belajar mengenai jenis besarannya, simbol dan satuan, serta pengertiannya. Yang pertama, jarak. Jarak disimbolkan dengan S, satuannya meter, merupakan panjang lintasan yang dilalui benda. Simbol ini biasanya digunakan ketika kalian menulis format diketahui, ditanya dan dijawab pada soal. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan disimbolkan dengan delta S, satuannya meter, merupakan lintasan terpendek antara posisi awal dan posisi akhir. Simbol yang seperti segitiga ini merupakan simbol matematika yang bisa kalian baca dengan delta. Artinya perubahan. Oleh sebab itu perpindahan harus ada perubahannya, yaitu dari posisi awal ke posisi akhir. Yang ketiga, kelajuan. Kelajuan disimbolkan dengan V, satuannya meter per sekon, merupakan jarak yang dilalui benda tiap satuan waktu. Kelajuan, simbolnya juga V, satuannya meter per sekon, merupakan perpindahan benda tiap satuan waktu. Jadi, perpindahan dan kelajuan ini serupa tapi tak sama. Yang terakhir, percepatan, simbolnya A, satuannya meter per sekon kuadrat, merupakan kecepatan suatu benda tiap satuan waktu. Semoga bisa dipahami ya. Perbedaan jarak dan perpindahan. Tadi jarak dan perpindahan itu serupa tapi tak sama. Mengapa? Jarak dilihat dari definisinya, jarak merupakan total panjang lintasan yang dilalui, sedangkan perpindahan adalah lintasan terpendek antara posisi awal dan posisi akhir. Agar lebih jelas, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Ada dua gambar A dan B, di mana gambar A ada seseorang yang berjalan dari A, B ke C. Sedangkan pada gambar B ada seseorang yang berjalan dari E, F, G, H, I. Yang ditanya besar jarak dan perpindahannya. Untuk kasus yang A, jarak dan perpindahannya adalah kalau kita menentukan jarak, jarak adalah total panjang lintasan, atau kalau sudah total biasa identik dengan jumlah, artinya jumlah lintasan yang kalian lalui. Jadi dari A ke B, B ke C. Jadi AB ditambah BC. Jadi total jaraknya 7 meter. Berapa perpindahannya? Ya, silakan dilihat. Dari A, B, C, perpindahan adalah lintasan terpendek antara posisi awal dan posisi akhir. Awalnya di A, kemudian berakhir di C, berarti jarak terpendeknya yang garis putus-putus, bukan melewati B. Kalau soalnya seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Kalian bisa menjawab menggunakan rumus Pitagoras, di mana perpindahan sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
Sehingga jika kalian masukkan nilainya, delta perpindahan sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Dimasukin nilainya. Delta S sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16. Dan 3 kuadrat sama dengan 9. Ditambahkan hasilnya 25. Atau akar dari 25 itu adalah 5 meter. Jadi berbeda kan antara jarak dan perpindahan. Jaraknya 7 meter sedangkan perpindahannya hanya 5 meter. Untuk kasus yang B. Berapa jarak dan perpindahannya? Untuk jarak, iya kalian pasti tahu, tinggal kalian jumlahkan saja. EF ditambah FG tambah GH tambah HI, hasilnya 35 meter. Sedangkan perpindahannya, iya hanya 5 meter. Mengapa? Karena posisi awalnya di E berakhir di I, berarti perpindahannya yang ini. Jarak antara E ke I yaitu 5 meter. Dapat dari mana? EF kalian kurang dengan GH, berarti ininya dari E ke I hanya 5 meter. Jadi tidak semua perpindahan jawabannya 5 ya. Kebetulan 2 soal ini perpindahannya jawabannya 5. Kemudian yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Apa bedanya? Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Yang pertama, Una mengendarai motor dengan kelajuan 25 km per jam. Contoh yang kedua, Una mengendarai motor dengan kecepatan 25 km per jam ke arah timur. Mengapa bisa berbeda? Iya, kita lihat. Karena kelajuan merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Kita buktikan, iya ini kelajuan hanya punya nilai 25. Sedangkan kecepatan punya nilai 25 dan arahnya ke timur. Kalau dirumuskan, kelajuan kita ingat arti kelajuan apa? Besar jarak dibagi waktu. Jadi kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Atau jika kalian menggunakan simbol kelajuan, simbolnya V sama dengan jarak S, waktu T. Jadi V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan merupakan perpindahan dibagi waktu atau V sama dengan delta S per T. Jika kalian masih bingung dengan simbolnya, kalian bisa baca ini. Ini ada simbolnya. Contoh penyelesaian soal kelajuan. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan seseorang anak yang bersepeda adalah... Jadi tipsnya kalian gunakan format diketahui, ditanya, dan dijawab. Biasanya ini untuk soal isian. Kemudian cari besaran yang ada di soal. Biasanya nilainya dan apa yang ditanya. Diketahui jaraknya 5 meter, waktunya 2,5 sekon. Yang ditanya kelajuan, jawabnya kalian harus ingat rumus kelajuan. Apa? Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalian substitusikan atau ganti simbolnya dengan angka. Jaraknya 5, waktunya 2,5 sekon. Jadi kelajuannya iya 2 meter per sekon. Mudah kan? Materi yang kedua, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan lurus, terbagi menjadi 2, GLB dan GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan, GLB, sedangkan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Apa perbedaan keduanya? Dari segi kecepatan, GLB kecepatannya konstan atau tetap. Jadi misalnya detik pertama kalian bergerak 2 meter per sekon. Berarti detik kedua 2 meter per sekon, detik keempat 2 meter per sekon, detik ke-10 tetap 2 meter per sekon. 1 jam kemudian kalian tetap bergerak 2 meter per sekon, tidak ada perubahan. Sedangkan kalau GLBB, kecepatan kalian berubah-ubah tiap waktu. Misalnya contoh kejadian nyatanya kalian menggunakan sepeda motor atau mengendarai sepeda. Kalian pasti menggas dan mengerem. Kalian melakukan itu. Jadi kecepatannya bakal berubah-ubah tiap waktu. Dari segi jarak, GLB dicari menggunakan kecepatan dikali waktu, sedangkan GLBB dicari dengan kecepatan awal. Di sini kalau tidak ada tandanya kalian baca kali, dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu.
waktu. Tenang, biasanya jarak di GLBB jarang keluar. Jadi kalian tidak perlu pusing. Percepatan di GLB 0. Loh, mengapa 0? Iya, karena detik pertama, detik kedua, sampai 1 jam kemudian kecepatannya sama. Artinya tidak dipercepat, berarti 0. Sedangkan percepatan pada GLBB, iya ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan percepatan jika kalian gas atau kalian naikkan kecepatannya, dan ada yang disebut perlambatan jika kalian menurunkan kecepatan. Oleh sebab itu GLBB dibagi menjadi 2, ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Dari segi ticker timer adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan percobaan gerak lurus. Ticker timer GLB, lihat jarak antara titik-titiknya ini sama. Jadi detik pertama, detik kedua, detik ketiga itu jarak antar titiknya sama, menandakan kecepatannya konstan. Sedangkan pada GLBB, kalau GLBB dipercepat, ticker timernya semakin lama semakin renggang. Jika diperlambat, ticker timernya semakin lama semakin rapat. Dari segi grafik kecepatan dan waktu, pada GLB, lihat. Kecepatannya tetap garis lurus, membentuk garis lurus. Sedangkan pada GLBB yang dipercepat, kecepatannya naik seiring waktu. Grafiknya naik, sedangkan GLBB diperlambat, grafiknya turun. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa pahami contoh soal berikut. Ya, jika suatu benda bergerak menghasilkan grafik berikut, maka hasil analisisnya adalah yang sumbu Y, ini yang tegak lurus, yang vertikal itu kecepatan, sedangkan yang horizontal atau yang mendatar itu waktu. Ada gerak dari A, B, C, D, E, F, G dalam waktu 30 sekon. Ingat, tipsnya kalian harus ingat tipe grafik kecepatan waktu antara GLB dan GLBB. GLB mendatar, GLBB dipercepat naik, GLBB diperlambat turun. Jadi kalau A ke B, apa jenis geraknya? Iya, GLBB dipercepat. B ke C, GLB. C ke D, GLBB diperlambat. D ke E, GLB karena mendatar. E ke F, iya GLBB dipercepat karena menanjak naik. F ke G yang terakhir, GLBB diperlambat. Bahkan di detik 30 kecepatannya 0 atau berhenti. Materi yang selanjutnya tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang disimbolkan dengan F besar, atau karena diambil dari bahasa Inggris force. Satuan gaya itu Newton, disingkat dengan N, atau kalian boleh nulisnya panjang-panjang atau disingkat dengan N besar. Dan gaya ini bisa menyebabkan benda dia menjadi bergerak, perubahan bentuk benda, perubahan arah benda, dan perubahan kecepatan benda. Gaya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa itu gaya sentuh? Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot, gaya yang memerlukan aktivitas otot kalian, misalnya mendorong. Kalian mendorong sesuatu, pasti kalian harus nyentuh bendanya. Kalian bukan makhluk supranatural yang cuma mengarahkan tangan, bendanya bergerak. Begitu juga gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang disebabkan oleh gesekan permukaan benda yang arahnya selalu berlawanan dengan gaya dorongnya. Jadi gaya gesek, misalnya kalian dorong meja ke depan, arah gaya geseknya akan ke belakang atau mundur. Gaya tak sentuh contohnya ada, yaitu gaya magnet, gravitasi, dan gaya listrik. Gaya magnet kalian tidak perlu sambungkan antara paku dengan magnet menggunakan tali, tapi paku bisa tertarik ke magnetnya. Menghitung resultan gaya. Di sini resultan simbolnya itu sigma F. Jadi yang kayak 3 ini, yang 3 terbalik ini sebutannya sigma. Ini adalah simbol matematika sigma F. Jika terdapat 2 atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda, maka resultan atau gaya totalnya ada 2 kemungkinan, searah atau berlawanan arah. Jika searah maka kalian harus jumlahkan, dan jika berlawanan arah harus dikurangkan. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Contoh yang pertama, ada sebuah benda ditarik F1 ke kanan, didorong oleh F2 ke kiri. Walaupun seperti ini gambarnya, tapi dia searah, sama-sama ke kanan, artinya harus kalian jumlahkan. Untuk contoh yang kedua, ada suatu benda ditarik ke kanan, kemudian didorong ke kiri. Jadi untuk kasus yang seperti ini harus kalian kurangkan, di mana pengurangannya yang besar dikurang yang kecil agar nilainya positif.
Jika kalian mendapatnya nilainya negatif, artinya nilainya bukan negatif, tapi negatif hanya menunjukkan arahnya berlawanan. Contohnya, hitung resultan gaya yang bekerja pada benda berikut. Ada sebuah benda ditarik ke kanan 15 Newton, didorong oleh F2 ke kiri 4 Newton, ditarik ke kiri oleh F3 sebanyak 5 Newton. Caranya, kalian pikirkan dulu mana yang searah, mana yang berlawanan arah. Yang searah kalian jumlahkan, yang berlawanan arah kalian kurangkan. Kemudian sebelum kalian mengurangkannya, ingat nilainya yang besar harus positif atau yang besar kurang yang kecil seperti ini. Berarti hasilnya iya 8 Newton. Yang terakhir materi hari ini tentang hukum Newton. Hukum Newton itu adalah hukum yang mengatur tentang gerak benda. Jadi benda bergerak itu ada hukumnya. Terbagi menjadi 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Masing-masing ini apa perbedaannya? Bunyinya. Kalau hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman atau inersia atau kemalasan sesuatu untuk bergerak. Bahasa kekiniannya mager, dia udah PW di posisinya. Jadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda atau resultan gayanya sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak ber-GLB akan tetap bergerak ber-GLB. Misalnya kalian naruh buku di atas meja. Kalau tidak ada yang ngacau, tidak ada yang ngambil, tidak ada yang memindahkan, sampai besok pun buku itu tetap di atas meja. Sama contoh yang kedua, jika kalian menggelindingkan bola, tidak ada gaya gesek di lantai, bola itu tidak akan berhenti. Tapi kenyataannya, bola yang digelindingkan di lantai, selicin apapun lantainya akan berhenti karena tetap ada gaya gesek. Hukum 2 Newton bunyinya, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Yang ketiga, jika benda satu memberikan gaya pada benda 2, atau gaya aksi, maka benda 2 juga akan memberikan gaya yang sama, namanya gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan kepada benda 1. Untuk lebih jelasnya akan dirumuskan seperti ini. Untuk hukum 1 Newton rumusnya sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Sedangkan hukum kedua Newton rumusnya percepatan itu lambangnya A, berbanding lurus dengan F itu simbol dari gaya, berbanding terbalik dengan massa simbolnya M. Sedangkan hukum 3 Newton, persamaannya atau rumusnya gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Tanda minus di sini hanya menunjukkan arah, bukan artinya nilainya negatif. Contoh peristiwanya biar kalian lebih paham. Untuk hukum 1 Newton, contohnya badan terlonjak ke depan saat mengerem. Mengapa? Karena kalian mempertahankan kedudukan kalian. Kalian lagi digonceng. Berarti tubuh kalian diem kan, nggak ada yang naik motor badannya goyang-goyang. Kemudian ketika kalian ngerem itu arahnya ke belakang karena ditahan ke belakang. Badan kalian akan terlonjak ke depan karena apa? Kalian mempertahankan kedudukan kalian sehingga arahnya berlawanan. Begitu juga ketika seseorang menggas motor yang dibonceng, biasa badannya akan terlonjak nggak ke depan, ke belakang. Iya, dia harus mempertahankan kedudukannya. Untuk contoh hukum 2 Newton, biasanya ini lari ke soal. Jadi hukum 2 Newton ini pasti akan berbuah soal. Dan yang terakhir hukum 3 Newton. Pernah mukul meja, tangan kalian sampai kebas, panas dan merah. Itu artinya kalian mukul meja gaya aksi, meja juga mukul kalian dengan besar yang sama. Gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Kalian nekan ke bawah, meja nekan ke atas. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari contoh yang lain. Ini contoh perhitungan hukum Newton. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda masanya 4 kg, ditarik ke kanan, didorong ke kiri, ditarik ke kiri ya. Maka percepatan yang dialami benda. Tipsnya kalian gunakan format diketahui ditanya dijawab karena ini soal isian. Kemudian hitung resultan gaya yang bekerja. Kalian lihat mana yang searah, mana yang berlawanan arah. Kemudian kalian kurangkan karena ini ada ke kiri dan ke kanan. Kemudian substitusi persamaan ke rumus hukum 2 Newton. Jadi seperti ini. F1-nya 15 Newton, F2-nya 4 Newton, F3-nya 5 Newton, massanya 4 kg. Yang ditanya percepatan atau simbolnya A. Cara jawabnya, kalian tentukan dulu
Resultan gayanya 15, F1 itu paling besar karena 4 ditambah 5 hasilnya masih 9. Jadi kalian tidak bisa naruhnya di depan. Jadi 15 dikurang 4 dikurang 3 sama dengan hasilnya 8 Newton. Masukkan ke persamaan hukum 2 Newton. Apa? Sigma F per M. Masukkan sigma F nilainya 8. M-nya nilainya 4. Masukkan. Artinya percepatan sama dengan 8 dibagi 4. Berapa? Iya, 2 meter per sekon kuadrat. Biasakan kalau kalian dapat hasilnya kalian harus sertakan satuannya. Tadi kalian bisa buka video di slide sebelumnya. Ada satuan, setiap besaran pasti ada satuannya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian merasa terlalu cepat, kalian bisa ulang video ini dan kalian bisa mempause-nya. Terima kasih, sampai jumpa di kelas. Stay safe, stay healthy, and stay at home.